Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan tadi dari Sertika Melia ya, yaitu tentang bagaimana dengan kondisi Indonesia pada saat ini dan mungkin saja negara-negara yang lain yang batal di dalam pemberangkatan jamaah haji. Padahal mungkin boleh jadi di antara mereka ada yang merupakan baru pertama kali haji perdana istilahnya. Ada juga yang sudah berkali-kali. Tentang kewajiban haji tentu saja ada di dalam kitab, ada di dalam sunnah, ada dalam ijma dan qiyas. Di dalam misalnya di dalam kitab, di dalam Al-Qur'anul Karim sebutkan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Walillah, dan bagi Allah, berarti hak Allah, 'alan nas, kewajiban bagi manusia, yaitu melaksanakan ibadah haji. Man istata'a, ibadah haji ke Baitullah atau Masjidil Haram. Man istata'a, yaitu bagi orang yang punya istita'ah, kemampuan ya. Ini merupakan ayat yang terkait dengan kewajiban ibadah haji. Di dalam ayat itu dengan jelas secara eksplisit di ujungnya disebutkan orang yang istita'ah. Dalam hadis juga seperti yang sudah disebutkan di dalam syarah terhadap hadis yang ke-9 tadi, sesungguhnya Allah menetapkan kepada umat Islam, farada, mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Ijma' para ulama sepakat ibadah haji adalah sebuah kewajiban dan bagian daripada rukun Islam. Jadi ketika menjelaskan makna istita'ah, Imam Al-Baghawi di dalam kitab tafsirnya itu menyebutkan bahwa di antara syarat-syarat keistita'ahan atau kemampuan itu adalah ayyakuna tariq aminan, adalah perjalanannya itu aman, kondusif, stabilnya stabilitas keamanannya terjamin, aminan, keamanannya terjamin. Dari apa? Dari gangguan-gangguan orang kafir misalnya di dalam terjemahan itu. Dan memang persoalan jalan menuju atau sarana ya, kondisi perjalanan ketika kita ibadah haji itu bagian daripada keistita'ahan. Artinya kalau kondisinya tidak aman, maka itu tidak merupakan bagian daripada, atau orang yang diwajibkan menunaikan ibadah haji itu tidak terpenuhi aspek istita'ahannya. Karena kita tahu dalam fikih aspek istita'ahan itu perlu, aspek kemampuan untuk mengadakan perjalanannya itu sangat penting. Jadi apabila ada jamaah haji tidak punya kemampuan dalam hal ini seperti penjelasan Al-Baghawi tadi, termasuk di dalamnya keamanan dalam perjalanan. Nah, mungkin boleh jadi pemerintah melihat situasi saat ini tidak memungkinkan untuk mengadakan perjalanan dalam menunaikan ibadah haji. Dan hal ini tentu saja tidak kalau tidak salah ada riwayat yang menyebutkan dalam Sirah Nabawiyah, ada disebutkan Nabi juga pernah ada suatu masa itu tidak menunaikan ibadah haji karena keamanan pada saat itu di Makkah tidak menjamin jamaah haji umat Islam untuk melaksanakan jamaah haji, melaksanakan ibadah haji pada tahun itu. Dan kalau kita lihat sejarahnya juga, pernah dulu di masa zaman kemerdekaan juga umat Islam Indonesia pernah juga tidak jadi melaksanakan ibadah haji pada tahun tertentu. Bahkan ada ulamanya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari pernah berpidato. Dia mengatakan tidak boleh atau tidak diizinkan atau tidak aman untuk melakukan perjalanan ibadah haji karena pada saat itu kondisinya tidak aman karena penjajah juga masih berkeliaran pada saat itu. Ada juga yang cerita lainnya pernah dulu juga tidak diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji karena ada penyakit
penyakit kusta itu kalau tidak salah ya. Jadi ini semuanya merupakan contoh bagian daripada ketidakmampuan. Sementara syarat orang yang melaksanakan ibadah haji itu kan harus istita'ah. Nah, jadi saya kira bisa digolongkan orang-orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun ini dianggaplah mereka tidak wajib ya, tidak wajib untuk menunaikan kewajiban ibadah haji karena ketidakmampuan tadi, karena unsur istitoahannya tidak terpenuhi. Ini mungkin saja juga diambil dari kaedah mendasar daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Artinya menghindari keburukan, menghindari mafsadat itu lebih diutamakan dari menarik manfaat. Maksudnya menghindari masuk terkena virus corona lebih utama daripada mendapat pahala dengan menunaikan ibadah haji. Itu juga ditolerir di dalam fikih ya. Jadi kita harus juga belajar kaedah-kaedah fikih. Jadi ada kaedah fikih itu yang bisa membantu problem kehidupan kita. Tidak hanya belajar hadis, belajar fikih itu juga sangat penting. Saya kira itu saja jawaban saya. Terima kasih atas pertanyaannya, dan kepada audiens yang lain mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.